aden-aden gitu, Oh, yang merupai nenek-nenek. ada di sini. Ada. Sampai sekarang juga ada. Ya, kalau yang lihatnya ada, Punya indera keenam, iya, punya mata batin. kelihatan. Waktu saya kerja di Muhammad Toha, Hmm, pernah teman saya yang meninggal. itu meninggal. Waktu dia keluar dari tempat kerja, bukannya di proyek, tapi saya bukannya di proyek jalan tol, tapi di pabrik saya. Nah, kata Manor, "Jang, tukerin ini ke pom." Siapa? Bahasa sepeda. Udah nyampe mau pintu gerbang tol, ya kan pom itu, ini gerbang tol, ini lewat ke situ, di sebelah situ nah pom. Waktu dia masuk mau belok ke sana, ini datang mobil proyek tol. Tidak, langsung dia meninggal di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu tempat atau salah satu daerah yang berada di area perbukitan ya teman-teman. Dan di sini saya akan bersilaturahmi kepada salah satu keluarga yang kurang lebih hampir setengah abad tinggal di tempat terpencil seperti ini teman-teman. Jauh dari perkampungan, jauh dari pemukiman warga, jauh dari keramaian. Nah, yang penasaran dengan kisah keluarga tersebut, ya seperti biasa mungkin akan menanyakan perihal kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami selama tinggal di tempat seperti ini. Ikutin terus perjalanan saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Jalannya aja masih kayak gini teman-teman, masih tanah seperti ini. Ya kebayang kalau misalkan musim hujan, ini pasti bakal jeblok atau becek ya. Nah itu tuh, posisi rumahnya tuh, udah kelihatan dari sini juga. Dan di sini tuh tinggal satu keluarga ya, dan ada 3 rumah, semuanya keluarga, ibu, anak, cucu mungkin, semuanya tinggal di sini. Hampir setengah abad. Dan untuk kegiatan kesehariannya, ya mayoritasnya mungkin hampir semuanya bertani, menggarap ladang perkebunan. Kalau sawah mah di sini kayaknya nggak ada tuh, nggak bakal ada sawah di sini nih. Ini mah semuanya aksesnya itu kebun. Nah itu rumahnya tuh, itu rumah yang pertama, ini rumah yang kedua, terus di sebelah sana ada satu lagi rumah tuh. Jadi total ada 3 rumah. Oh 4 ya. Itu ada satu rumah lagi ya teman-teman. Cuman kok sepi ya, pada kemana nih? Nah ini nih yang mengingatkan kita ke zaman dulu. Tuh ada cobong ya, PC-nya di luar rumah. Ini juga tempat nongkrong nih, yang sebelah sini nih, tempat nongkrong para warga di sini, di bawah pohon rambutan. Terus ke belakangnya itu ada kandang sapi ya, atau kandang kambing. Coba ke ibu. Assalamualaikum ibu. Bu. Assalamualaikum. Lagi apa bu? Boleh nih saya ke sana bu? Boleh. Oh jadi ini kamar mandinya bu ya? Ya. Airnya tuh bersih sekali ya teman-teman. Bu pengen ngobrol nih bu, tapi ya udah beresin aja dulu bu itunya tuh. Lagi beres-beresnya.
Oke. Nanti kita ngobrol di sini aja nih, enaknya nih. Di tempat ini nih. Sambil santai. Luar biasa ya, berani sekali tinggal di tempat terpencil kayak gini. Itu anjingnya kayak mau nerekam. Disamperin malah kabur. Tadi kayak yang mau nerekam. Coba kita samperin. Lah, malah kabur. Tuh kabur. Jadi di sini tuh udah berapa lama sih Pak tinggal di sini tuh? Ya kemungkinan ada nyampe 35 tahun lah. 35 tahun. Katanya kan informasi yang saya dapat kan setengah abad, cina kada udah 50 tahun lebihan. Ya kalau menurut saya, kalau kesini saya waktu dulu kan waktu umur saya sekiraan 15 tahun antara 20 tahun. 15 tahun. Berarti mertua Bapak yang awal tinggal di sini, Pak ya? Kalau ini tuh yang 3 rumah atau 4 rumah, satu keluarga semua, Pak? Iya. Satu keluarga. Satu keluarga. Kalau dulunya banyak gitu. Banyak. Oh, tadinya banyak rumah di sini tuh. Ada nyampe 9 rumah gitu. 9 rumah. Ini yang bekas-bekas gitu. Bekas-bekas rumah ini tuh. Cuman sekarang jadi tinggal 4 rumah, 5 rumah lagi kemana Pak? Meninggal dunia atau gimana? Enggak, pindah-pindah sama. Oh, pada pindah. Yang ada yang di Kanyar Temu 3 rumah. Di Sukamaju ada 2 rumah. Betul, udah 4 ya. Satu lagi kemana? Yang satu lagi ke Sanding. Ke Sanding. Oke. Kalau kegiatan sehari-hari Pak, keluarga Bapak apa? Berkebun atau? Ya, berternak berkebun, gitu. berternak, kambing. Oke. Ya, terus yang itunya di ladangnya ya menanam jagung. Kok berani sih Pak? Keluarga Bapak tinggal di tempat mencil kayak gini jauh dari pemukiman warga gitu Pak? Berani gini, kok berani gitu? Saya kan dulunya gak memikirkan apa? Ke banyak orang gitu, tapi memikirkannya kesenangan hati. Jadi enaknya mencil-mencil kayak gini, biar khusyuk ibadah ya Pak ya? Ini kan tempatnya ditinggal orang tua. Orang tua katanya dulunya ini ngerorok kebun ini dari awalnya hutan, nyampe jadi lahan kebun. Yang punyanya yang itu Purnawirawan Kepolisian Brimob. Oh, berarti kalau misalkan milik Brimob mah berarti ini tuh dulunya bekas Belanda dong Pak? Ya iya. Kan seperti di Cibahari tuh yang angkatan laut. Kan angkatan laut itu katanya dulu itu bekas kebun teh Belanda katanya tuh. Iya. Ini juga sama. Ini sama. Cuman yang ini dulunya ditebang sama Jepang. Gitu. Ke Belanda itu dibanyakan kebun-kebun teh. Nah, datang Jepang dibongkar. Jadi apa? Jadi lahan hutan. Nggak tahu itu urusan tujuannya. Gitu. Yang jelas itu menjajahnya mengurangi produksi Indonesia gitu. Berarti produksi tehnya dikurangi ya Pak ya. Kalau ke Belanda kan yang dulunya ini pabriknya ada yang sebelah barat kan. Oh, di bawah ada. Di itu sebelah sana kan masih ada gedungnya. Oke. Nah Pak, kan kalau misalkan bekas-bekas Belanda seperti Cibahari, ada Bu Juki yang pernah saya wawancara, pernah saya ajak ngobrol, katanya itu di sekitaran sini tuh dulunya banyak banget mayat-mayat Belanda. Hantu Belanda juga katanya masih ada. Kalau di sini ada nggak Pak? Urusan masalah hantu Belanda nggak ada. Nggak ada. Cuman yang kedengarannya goib-goibnya yang katanya dulu orang tua bilang katakan aden-aden gitu. Yang merupai nenek-nenek. Ada di sini. Ada. Sampai sekarang juga ada. Ya kalau yang lihatnya ada
punya indera keenam, iya, punya mata batin. kelihatan. Tapi ini orang biasa juga kalau misalnya ada bagiannya kelihatan. Pas kawenehan jenanya Cekendal. Kawenan cek orang sengaja. Tapi pernah kejadian itu lihat aden-aden itu atau nenek itu? Saya belum, gitu. Cuman dengarin. Dengar dari siapa? Ya, dari orang tua. Kadang-kadang kan kayak adik saya yang di Bandung udah lihat nenek-nenek di sana. Di mana? Di pas awal masuk ke sini. Itu kan itu ada katanya bawa apa tuh? Itu bingkul atau itu bobok pocopong katanya. Dia lagi nggak tahu mungut apa gitu. Berkelilingan di sana. Di sekitaran sini teh berarti. Iya. Oke. Kalau di sini kan dulunya bekas lapang. Lapang apa? Lapang sepak bola Belanda. Ini paling luas yang di keseluruhan orang-orang Belanda sini lapangnya. Bermain bolanya tuh di sini orang-orang Belanda. Kalau dulu nggak kayak gini kan, ini udah tahunan berapa tahun gitu. Udah puluhan tahun ya Pak ya, ratusan tahun, udah satu abad ke belakang mungkin ya Pak ya. Berarti kejadian mistisnya cuma itu doang? Ya mungkin kalau yang diketahui sama saya ya cuma segitu. Gitu. Kalau Bapak sendiri belum pernah ngalamin? Ya saya jadi nggak bisa, belum pernah lah kita kalau dibilang tepatnya. Oke. Ya saya di sini tidak ada merasakan takut sama sekali. Bukannya saya nggak percaya adanya. Karena kita itu hidup berdampingan dengan yang namanya gaib ya Pak ya. Kalau pasti ada juga gitu. Kalau ini Pak, kalau sekarang ada listrik. Nah ini listrik, dulunya kan saya beli rumah tuh di atas di Genjar Temu, beli rumah satu ada listriknya. Ditarik ke sini. Rumahnya sama kakak saya, listriknya ditarik sama saya. Gitu. Oh ditarik ke sini berarti. Ya, berarti pas awal-awal tinggal di sini Bapak nggak ada listrik dong? Ada. Pakai cempor. Ini kalau misalkan ini Pak pas bulan suci Ramadan atau misalkan melaksanakan sholat Jumat, ini kan tadi jauh ke masjid ke musola kemana Pak? Ke sana ke atas Genjar Temu. Jauh tuh doh? Iya. Jalan kaki. Kalau dulunya ini bikin di sini musola. Waktu ada bapak. Maklum lah. Sekarang gitu kan orangnya nggak ada. Ya hancur. Saya mau bikin lagi belum ada modalnya gitu. Belum keurus ya Pak ya? Mau bikin lagi gitu. Rencana mau ada bikin lagi. Mungkin tajuk ya. Kemungkinan kedepannya yang lainnya juga pindah ke sini bisa gitu, yang dari anak-anak kakak saya atau saudara saya gitu. Oke. Nah ini Pak, kalau tadi kan sempat ngobrol juga pengalaman kerja Bapak waktu di jalan tol membersihkan pembuangan atau bekas tanah kuburan. Itu gimana tadi ceritanya sih Pak? Gini, saya kan kerja sebagai buruh proyek. Nah biasanya saya kan bikin rumah. Ya ada saudara saya di Bandung ngajakin proyek tol. Itu kan dia kerjanya ngecat duko cat mobil gitu ya. Nah ada pekerjaan dari pusat Jakarta yang namanya itu Jasa Marga. Nah ikut kondisi dia menang gitu. Dia nelpon sama saya, Mang saya mau ikut kerja. Ya ikut. Mulai kerja dari sini, dari Buah Batu kan itu pusat pool. Berarti di Bandung ya? Pool di Bandung. Pool di Buah Batu. Nah, bawa anak 2 waktu mulai. Nah di situ saya baru kelihatannya banyak orang yang celakanya gitu. Berarti tumbal proyek tol itu nyata ada gitu Pak ya? Karena kan sering dengar kalau misalkan kita ngegarap proyek bendungan, proyek tol, terus proyek-proyek yang lain itu suka ada aja yang meninggal dunia, itu berarti benar Pak? Ya banyak yang meninggal dulunya kan. Waktu saya kerja di Muhammad Toha pernah teman saya yang meninggal. Waktu dia keluar dari tempat kerja, bukannya di proyek, tapi saya bukannya di proyek jalan tol,
tapi di pabrik saya. Nah, kata Manor, Jang tukerin ini ke POM. Siapa? Bawa sepeda. Udah nyampe mau pintu gerbang tol, ya kan POM itu ini gerbang tol, ini lewat ke situ, di sebelah situ POM. Waktu dia masuk mau belok ke sana, ini datang mobil proyek tol. Tidak, langsung dia meninggal di sana. Di tempat berarti ya? Karena ketabrak sama mobil proyek tol itu. Nah, itu Bapak, kan makanya yang mati di gerbang tol, di tol banyak. Banyak banget. Banyak. Ya. Saya kan di sini di luar nggak bisa prediksi berapa orang atau berapa orang ya. Masuk saya kerja di tol, bukannya 1, 2, 3 yang meninggal. Pas Bapak juga lagi kerja di tol? Nah, waktu saya udah mau berangkat kerja, ada polisi ke situ. Ya ada, saya lagi jalan. Jang, sini. Ke polisi. Udah Bapak, tolong itu bangkat. Barang. Nggak apa Pak. Sana. Lawan saya. Gitu. Bahwa, tahu-tahu di mobil itu yang meninggal. 3 orang. Udah patah. Bawa. Terus Bapak juga sempat celaka katanya kan? Kalau saya celaka sebelah, ya ini dari mula-mulanya kerja dari Buah Batu. Nah, habis Buah Batu yang kelihatannya mistiknya gitu. Ini berangkat kerja di Muhammad Toha. Dari Muhammad Toha kan itu di pinggirnya ada. Udah habis kerja. Nah, kan yang kerja itu dari jam 8 sampai jam 4 subuh. Ya kemungkinan nggak tahu apa ada gangguannya gitulah. Gangguan kayak gimana? Gangguan kayak gini, waktu ngecat pintu loket itu pembayaran gitu. Pintu tol aja ya. Kan kalau dari tadinya ada setrum, mungkin yang kerja itu udah bilang ya sama yang kerja itu, di sini di loket ini ada aliran listrik yang nempel. Tapi yang nggak ada, yang lain nggak ada bilang gitu. Tapi yang sewaktu dikerjain sama saya, nempel pakai hemplas itu, ada tekanan setrum. Jadi Bapak ke setrum jatuh gitu atau gimana? Enggak, cuman pegang lah. Nih, bilang sama di dalam, dites, nggak ada. Nggak ada aliran listrik. Itu kan kalau sepintas aneh juga ya. Aneh juga. Ya itu nggak diperdalam sama saya juga. Nah dari situ beres di Muhammad Toha, pergi ke Kopo. Kopo cuma sepintas, itu Kopo bekas orang lain gitu. Pintas saya ke Pasir Koja. Bandung ya. Bandung. Pasir Koja itu rada agak itu. Terus hampir saya kena celaka lagi. Celaka gimana? Nah waktu ke atas gitu, naik scapuling, pasang scapuling, pasang steger pakai bambu kan. Satu batang bambu itu nggak ada di tengahnya, nggak ada lagi tiang lagi, cuma satu batang. Binti kayak rakitan gitu, bambu. Nah waktu diinjak ya steger itu kan udah pas, saya udah kuat lah. Kali-kali saya turun belum nyampe 2 tahap gitu, 2 tingkat. Kapulingnya sebelah amblas, jatuh, saya loncat gitu. Ya alhamdulillah ya kan, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak, masih selamat ya Pak. Selamat. Itu kemungkinan yang ganggunya ya jin itulah. Jin. Mungkin itu. Ya nggak mungkin kan, di bawahnya nih udah pakai alas. Oh gitu. Terus yang Bapak celaka di bekas tanah kuburan yang itu? Ya itu. Habis itu pergi ke Baros. Nah, bagian Baros kan ada Baros 1, Baros 2. Kalau Baros 1 yang langsung dari Jakarta, dari Bandung gitu ya. Kalau yang Baros
2 itu Cimahi, pembuangan ke pastur. Nah, saya itu kerja. Nah, cerita ada orang yang udah kerjanya udah lama di situ. Ini pas, nah di sini bekas kuburan. bekas tanah kuburan. Nah, banyak yang kelihatan. Kelihatannya apa Ya, katanya? kelihatan ada anak-anak sana lagi santai di depan pintu Gerbang tol. itu, di pintu WC. Oh. Kan itu gerbang. Hmm. Kalau habis gerbang kan ini WC biasa. Buat karyawan Ya, kantor mungkin atau gimana itu ya. setiap ada yang udah celaka atau mobil atau yang kerja di sana ada di itu lubang WC itu. WC. Jadi kalau ciri-cirinya kalau mau ada orang yang celaka atau tabrakan di jalan tol tersebut, mungkin ada pertanda lihat anak kecil itu. Iya. Kadang ada orang tua udah setengah itulah, setengah kuning yang tua belum gitulah. Kalau di bahasa Sunda kalau kelapa gitu. Ada sana di sana, kadang-kadang lagi duduk, kadang-kadang dari pintu lihat gitu. Tapi kalau di itu didatangin nggak ada gitu. Tapi itu mah pertanda kalau misalkan ada yang mau celaka. Iya, pertandanya kalau ada yang mau celaka. Jadi istilahnya tumbal proyek ya Pak ya. Karena tumbal proyek itu ya setiap pembangunan proyek besar apapun pasti ada ya aja yang pekerja yang meninggal dunia. Iya. Bahkan tadi kata Bapak juga banyak banget teman Bapak juga banyak yang meninggal gitu ya Pak. Ada. Malah tapi yang hampir-hampiran celaka itu mah yang masih hidup gitu. Temen yang dari Muhammad Toha. Gimana? Dia kan mau jatuh dari scapuling, lari, takut itu ada kendaraan narik itu bekok, takut banting sama scapuling, dia lari terlalu cepat. Nah, waktu mau nyampe ke scapuling dia jatuh niban dulu scapuling. Ini patah jadi 3. Ini belah ini. Udah dimasukin ke pusat, ke rumah sakit udah tidak sanggup lagi ini. Pasti dina hidupnya juga udah nggak bisa tahu diri sendiri gitu. Nah, udah beres, dicobain, biarin kata di pusat. Yang penting ini kembali hidup, pikirannya normal. Agak biarinlah nggak normal, nggak mungkin lah nyampe normal gitu. Kan ini udah kepalanya benar-benar pecah. Tapi sekarang masih hidup temannya? Hidup, tahu sama teman juga tahu gitu. Dan cuman lah menyendiri, dia ketawa sendiri. Kayak ketawa, orang gila gitu. Orang gila aja lah gitu. Bicara sendiri. Nanti ya kalau misalnya ada teman lagi apa nih, biasa menjawab. Kalau Bapak waktu terjatuh sempat cacat juga nggak? Ya cuman ini aja, gigi, rompong, longgar semuanya lah. Longgar tapi yang di dalamnya patah lah mungkin. Udah yang copot, keluar lagi ini kayak ini. Jadi Bapak mah cuma yang hancur gigi doang? Iya, gigi doang. Kalau kepala mah aman? Alhamdulillah. Berarti setelah tangan alhamdulillah gitu. Aman ya Pak ya? Tapi berarti setelah itu Bapak kapok berarti kerja di tol itu? Enggak. Sebab dikarenakan saya usahanya di proyek, ya habis celaka 1 minggu di Santika Asih saya keluar, bukan keluarnya diizin dokter, tapi saya keluar sendiri gitu. Udah ada telepon lagi. Saya sekarang pindah ke Padalarang. Nah, waktu itu kan ada sopir yang mau lewat ke portal ke atas, mobil maju, saya ketiban ke atas. Ban mobil itu di sini cuma segini. Udah di leher Bapak? Iya. Tuh. Itu masih ingat kan saya. Berarti Bapak udah diselamatin dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali ya Pak ya? Iya. Secara seret pas jatuh dari atas itu kepala ngentiban sampai temboknya ke jalan,
masih selamat, cuman gigi doang ya rontok. Terus pas kejadian lagi, pas bawa mobil itu ban mobil itu udah di kepala banget. Iya, di kepala sini. Kalau saya rasa tinggal dilindas udah pasti supirnya kebetulan orang Buah Batu. Saya pindah dari situ ke Padalarang, dia lewat. Yang kemarin yang 1 minggu kemarin yang celaka mana? Masih sakit? Enggak, tuh di atas. Kata saudara. Suruh turun, saya kan. Ya, badan saya terus apa yang rusak. Enggak, cuman gigi aja kan, Pak. Gitu. Cuman yang itu yang agak kelihatannya tangan saya mati sebelah. Itu kan kemper lah. Angkat bambu udah nyampe gini udah. Saya itu nangis. Oh, ini yang namanya kena stroke ringan. Oh. Berarti sekarang masih kerja di proyek nggak? Sekarang masih. Oh, masih juga. Habis itu saya ini udah sembuh. Ya, ini kepala. Ya mungkin benturan ini ke aspal. Kalau saya misalnya hitung besi ya. Satu rumah, kalau dulunya dihitung rumah nggak pakai kalkulator. Pakai batang aja. Sekian batang. Yang ini misalnya kurang, ya waduh sama itu nyampe sekian batang disatukan. Nah, kalau udah jatuh gitu disatukan, hilang semuanya. Jadi, kayak HP itu. Berarti Bapak kecelakaan di waktu kerja proyek itu berapa kali? Banyak, Pak. Bapak yang Bapak alami lah berapa kali tuh? Yang jatuh, terus yang di Paros, di Muhammad Toha ya. Kalau di proyek itu di Pejagalan kan pernah balok udah disambung, udah beres. Saya mau pasang gordeng, saya naik ke atas. Ini lepas pakunya, lepas gitu. Jadi tiban ke bawah itu kan ada galian, galian coran yang mau di saluran sama begistingan gitu. Nah, ini peluran yang gitu nggak kayak tanah gini, enggak. Polesternya kena tiban gini, jadi gini tuh Pak. Nah, gini, aduh. Si Jalu. Oke Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya ya Pak ya. Ini udah lama juga ngobrol. Sebenarnya cerita masih banyak ya Pak ya. Cuman waktunya nggak memungkinkan. Nanti kita di lain kesempatan, di lain waktu ngobrol lagi. Jadi tadi teh Bapak siapa namanya teh? Belum kenalan? Ade Ishak. Pak Ade ya. Kalau di sini Ade Ishak udah kenal. Oke, siap. Jadi Pak Ade Ishak ini teman-teman kayak punya istilahnya teh mah nyawa cadangan atau gimana, udah berulang kali, beberapa kali jatuh atau celaka di proyek, tapi masih ya seperti ini, kayak gini ya Pak ya. Iya Pak. Aman, nggak apa-apa. Luar biasa. Masih dilindungi gitu. Masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Jadi mungkin pengertiannya kayak gini, kalau belum waktunya, belum umurnya kita meninggal dunia, berapa puluh kali kita celaka, secara saya tadi udah tinggal mobil ke kepala, udah di leher ya Pak ya? Ya, di leher. Di syariat kan tinggal sekian detik lagi menjemput maut ya Pak ya. Tapi belum waktunya ya masih selamat. Masih diberikan umur panjang oleh Allah sampai sekarang ya Pak ya. Oke Pak Ade, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Ade sehat selalu, berkah selalu ya Pak Ade ya. Dan saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.